ada dalam rakaat dan ayat, maka terjadilah pandangan. Ya, makanya di situ sudah dikatakan solu ra'aini usolli, katanya Nabi ya. Nah, sholatlah engkau seperti melihat aku sholat. Berarti wujud daripada ta'alahim itu adalah wujud Muhammad. Ya, jadi Allahumma besar, ya Allahu aku Allah. Maha besar, akbar artinya manawiyah. Manawiyah itu diri batin itulah fana, ya. Dan tak berurat, tak berdarat. Tapi bukan fana fila, tetapi bi alaihim. Jadi dalam kehidupan sehari-hari tinggal kita merawat pandangan kita, menjaga pandangan kita, ya, yang melihat adalah bi alaihim. Inilah ihsan, ya. Memandang ta'alaihim, ya. Bi alaihim, memandang ta'alaihim, karena kita sudah terbalik, ya. Wal zahirinya sudah di dalam, batininya sudah di luar, ya. Jadi diri ihsan inilah yang memandang, ya, yang memandang ta'alaihim itu, ya, kekuasaan bagi dirinya, kehendak bagi dirinya. Makanya harus senantiasa kita takut kepada kehendak, ya. Makanya dikatakan jangan takut kepada rupanya, ya, jangan takut kepada rupanya. Jangan kamu takut kepada rupanya, tapi takut kepada kehendak, ya. Saat kita berbuat jahat, saat kita berbuat keji, saat kita berbuat maksiat dengan kehendaknya, kita takut. Ini kalau saya berbuat dosa apa enggak ya? Kita takut. Karena apa? Ada yang memandang diri ihsan di situ. Jadi yang dipandang ini harus mengerti, harus dia takut kepada kehendak ini. Ini adalah kehendak ta'alahim, ya. Atau yang dikatakan Rabbil alamin tadi, ya, kekuasaan bagi dirinya. Ya, takut kita. Makanya kadang-kadang kita tidak merasa takut, ya. Makanya kita seenaknya berbuat, ya. Nampar orang, sakitin orang, baik sakitin orang, hilangin nyawa orang juga mudah. Nah, itulah kelalaian manusia, karena dia merasa dia yang berkehendak, ya. Dia merasa itulah orang-orang yang tidak mampu menjaga artinya kehendak tadi, karena dia tidak mengerti siapa yang memandang dirinya. Jadi yang memandang itu adalah dirinya, ya. Memandang tubuhnya yang Muhammad tadi, ya. Mim ha mim dal, dia memandang tuh. Itulah yang sudah dikatakan memandang diri Allah itu, ya. Itu yang dia hanya sendiri yang memandang dirinya sendiri, ya. Kita nggak bisa memandang diri, kita nggak bisa memandang Allah. Wifi-nya gimana? Untuk HP gimana? Untuk game itu? Yang memandang dirinya. Itu dikatakan dengan memandang dengan mata hati. Kita sadar di situ, ya. Tapi kita sudah dikuasai oleh kehendak, dan memang selalu senantiasa kita diingatkan oleh pandangan kita, ya. Jadi senantiasa kita di situ merasa was-was dengan perbuatan keji dan mungkar. Akhirnya terbentuklah kebiasaan, kita sudah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar terhadap diri kita. Itulah orang-orang yang sudah memandang Allah tuh, ya. Yang mampu memandang, kan Allah itu kan jatuh kepada zat, ya. Zat itu sebagai Rabbil alaminnya, kekuasaan pada dirinya. Tuhan bukan zat, makanya saya katakan tadi, ya, Tuhan bukan zat, tapi dia bersifat kepada zatnya, ya. Gitu, saat dia memandang zatnya itu, ya, ini zatnya nih, ya, yang alam ini, ya, yang ada air, ada api, angin, kulit, ini zatnya nih. Lalu siapa yang menggerakkan ini? Siapa yang menggerakkan ini kalau bukan sifatnya? Gitu ya. Makanya dia bersifat kepada zatnya, makanya berkehendaklah zat itu, ya. Berarti semua dari kehendak yang melihat, ya. Kehendak yang melihat semua, kepemilikan yang diri ihsan ini, atau dikatakan bi alaihim, ya, batin yang berdiri, gitu ya. Jadi kita senantiasa menjaga pandangan kita, jangan lari dari situ, ya. Pandangan ini harus kita, itu yang dikatakan
kesadaran yang kemarin malam yang saya ceritakan tentang guncangan itu ya. Masya Allah. Makanya kalau orang masih berani berbuat sesuatu kemungkaran, keji atau kemungkaran itu berarti dia belum apa-apa tuh ya, dia belum bertuhan, dia belum seakan-akan artinya ya hidup aja gitu ya, tapi dia belum artinya merasa dirinya itu bertuhan. Ya, kalau dia merasa dirinya bertuhan itu pasti dia takut, ya, takut dia. Ya, ada yang mandangin saya ya, ada yang melihat saya, ada yang ingin saya. Takut dia. Ya, jangan saya seenaknya membawa gerakannya ini ya, takut kita. Makanya yang tidak takut itu ya, makanya Allah itu memperlihatkan ya. Allah itu memperlihatkan manusia-manusia yang bagaimana derajat kita itu berbeda dengan mereka. Disitulah Allah melihat derajat kita itu. Ya, kita itu semua sama, Muslim itu semua sama bersaudara. Tapi yang membedakan dalam Islam itu adalah derajat. Yang tadi itu, yang membedakan kita. Makanya orang-orang yang sadar melihat begitu ya diam aja gitu ya. Oh, di situ hatinya sudah terbentur dia, sudah bisa menilai. Ya. Makanya jangan jadikan Tuhan itu hanya kita pengakuan ya, tapi kita menetapkan ya. Kalau kita menetapkan, baguslah sahabat berimannya sudah menjadikan darah daging bagi diri kita. Ya, ini akan menjadi kebiasaan terus menerus. Ya. Dia akan menjadikan kebiasaan terus menerus sampai kita akhir hayat ya. Ini yang dituntut. Ya, ini yang dituntut. Lalu datanglah malaikat ya. Siapa Tuhanmu katanya? Kita udah nggak ngomong di situ ya, udah nggak ngomong ya. Kenapa? Karena kita kan sudah tidak ada di situ ya, hanya cuma tanya dirinya ya. Menrabuka katanya, siapa Tuhanmu? Kita udah nggak ngomong karena kita sudah tidak ada di situ. Hanya Dia yang meliputi seluruh rongga alam diri kita tuh. Makanya dia ngomong, Qul a'udzu birabbin nas. Mundur malaikat. Ya. Dia udah ngomong karena semua pengakuan di atas dunia hanya dia yang menguasai diri kita. Kalau Dia yang menguasai diri kita di dunia, ya tentunya ke sana juga akan Dia menguasai diri kita. Ya. Gitu sahabat beriman. Karena apa? Karena dirinya manusia, itulah yang itu. Dirinya manusia itulah yang itu. Yang kosong tadi, yang diri iksan tadi ya. Itu yang diri kita tuh, yang diri kita sebenar-benar diri kita tuh, ya. Tapi bukan diri kita dalam pengakuan ya, bukan diri kita dalam pengakuan kita punya gitu ya. Diri kita dalam pengakuan kesadaran. Ya. Diri kita dalam pengakuan kesadaran bahwa itulah diri aku yang sadar tuh, bahwa diri aku yang bertuhan tuh, diri aku itulah yang itu ya. Jadi masya Allah. Jadi kita harus jaga itu ya, harus kita perbiasakan dalam keseharian. Itu yang dikatakan juga al-zikri, tawaf ala tawaf. Pokoknya itu sudah mencakup semua ya, mencakup semua. Jadi kalau kita pulang sholat, kita beribadah ya, kita senantiasa dalam jalan kita ini untuk menuju pulang rumah itu beribadah kita ya. Selagi kita memandang kaki kita, tangan kita masih berdenyut, masih bergerak, masih berjalan, ini adalah tingkah lakunya ta'alaihim ya, atau robil alamin tadi. Ya, jadi kita sudah merasa di situ hidup dengan hidup dengan ganda ya. Hidup dengan kita mengalami hidup kegandaan diri kita. Jadi kita tidak lagi merasa sunyi, tidak lagi kita merasa yatim piatu, ya. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, barang siapa yang tidak mampu memelihara seseorang yatim piatu, ya tidak diizinkan masuk surga. Itulah yang dikatakan yatim piatu itu, ya. Ya, jangan kita mengatakan diri kita yatim piatu, harus memiliki satu sosok untuk membuat diri kita tidak yatim piatu. Ya. Kalau kita menjuluk kepada hakikat, ya, barang siapa yang tidak memelihara yatim piatu, ya. Jadi sayangilah yatim piatu ini dengan kasih sayangmu, dengan kamu hadirkan diri yang ganda tadi, ya.
biar kamu tidak yatim piatu lagi. Kalau sudah tidak yatim piatu, sama halnya kita membawa diri kita yang yatim tadi sudah memiliki suatu, artinya mungkin sandaran atau seorang bapak atau seorang ibu, kita umpamakan ya. Nah, kan kita sudah memiliki Tuhan ya, berarti sudah tidak yatim piatu. Berarti disitulah yang namanya kita mengkasihani yatim piatu. Ya, kalau kita berbicara tentang hakikat dalam Al-Quran, tapi kalau secara amalia ya pasti akan dia berdampak kepada anak-anak yatim. Itu juga benar ya, itu juga tersurat benar ya, secara hakikat juga benar ya, karena ada mukam ya, ada yang tersirat, ada yang tersurat dalam Al-Quran. Itu tidak bisa kita hanya membenarkan yang tersurat semua ya, karena semua ada batasan di dalam Al-Quran itu ya, ada tersirat, ada tersurat ya, tersurat dan tersirat. Tidak seharusnya tersurat semua. Makanya ini yang saya bingung ya, kadang-kadang sholat kita duduknya di syariah, tapi kita maksain di situ secara rohani. Nggak boleh, nggak bisa, kita nggak mampu ya, nggak mampu. Kita datangnya tersurat, nah, sedangkan perbuatannya tersirat, ya nggak mampu ya. Seakan-akan itu kayak macam banteng ya, banteng itu tanduk tebing. Kalau bukan tanduknya yang patah ya kepalanya picah. Ya picah, karena kita tidak mampu ya bermurokoba di situ. Kita hadirkan Allah itu cuma sekedar bayangan, mungkin kaligrafi, mungkin apa kek. Nah, ini prasangka yang paling buruk. Ya, kita maksain kedudukan kita dalam syariat, kita maksain dalam kerohanian. Ya nggak mampu kita. Padahal sudah dikatakan ya, bahwa sesungguhnya sholat itu adalah murokoba ya, atau dikatakan fil ruhani ya, perjalanan ruhani itu. Kita maksain, seakan-akan pisau ini tidak pas dengan gagangnya, kita paksa. Nah, sarungnya picah, kalau bukan sarungnya picah, ya apa namanya, pisaunya patah di situ. Nah, begitupun dalam sholat ya. Nah, ini dia sudah melihat ya gerakannya ini ya. Nah, berarti gerakannya ini adalah kehambaan bagi dirinya ya, kehambaan bagi dirinya, atau dikatakan Rabbil Alamin ya. Dia tinggal suruh tuh, kamu tunduk, kamu sujud, kamu berdiri, kamu ruku. Dia menyaksikan, jadi tidak ikuti, kita cuma ikuti kehendaknya tadi ya. Nah, jadi keinginan tadi kita ikuti, yang keinginannya tuh. Jadi kayak gimana ya, nikmat begitu ya. Nah, gitu. Jadi sahabat beriman ya. Nah, itu yang dikatakan kebenaran ya, kebenaran dalam sesuatu beribadah itu, ataupun kita melihat Allah ya dalam bentuk wujud. Jadi tidak ada manusia melihat Allah ya, tapi Allah itu sendiri yang melihat dirinya. Kalau kita yang melihat Tuhan pasti banyak bicara ya, namanya juga manusia. Iya. Iya. Nah, itu dia berak tuh, itu dia bobo tuh Tuhan tuh. Nah, tuh. Itu akal tuh ya manusia. Makanya tidak bisa kita capai dengan akal ya. Semua ada batasannya. Tidak semua harus pakai cara manusia. Makanya ini bukan untuk meluruskan akidah. Kalau dia sudah potensi ilmu, itu bukan lagi berarti untuk meluruskan akidah ya. Karena apa? Ilmu ini juga walaupun kita sudah pahamkan kepada orang lain, tidak mungkin orang itu paham. Belum tentu orang itu paham. Makanya dia tidak bisa mampu, dia tidak akan mampu untuk meluruskan. Artinya akidah itu untuk meluruskan pemahaman itu tidak mampu. Ya, nah gitu. Karena akidah itu masih potensi iman, ya, akal. Makanya kalau orang sudah capai dalam titik kesadaran, nah itu tinggalkan marifat, tinggalkan iman, tinggalkan marifat, tinggalkan ilmu. Duduk dia. Ya. Muter-muter.
Apanya yang muter-muter? Ini. Bicara sama orang belum sefrekuensi, Sek. Oh iya. Iya, makanya kalau kita hadapi orang begitu, kita harus hadapi dengan hati yang dingin. Ya, kalau dia nggak, Kalau di Jawa itu yang waras ngalah katanya. Yang waras ngalah. jadi kita diam aja. Kalau memang dia nggak menerima, diam aja, nggak usah. Kenapa? Karena kalau kita layanin mereka, itu nggak mampu kita. Betul. Akan panjang masalahnya nanti. Kita digigitin. Iya, karena mereka, Rasa bener terus. iya, karena mereka Padahal belok. Iya. Padahal belok. Iya. Kayak kemarin itu katanya kita bersyukur dengan kebaikan iblis. Lah kok itu untung dia nggak ada di sini. Kita omongin sampai jelek. Dia itu udah tak marah-marahin, pakai akun lain, pakai ini lain. Nah, betul gitu. Tapi kalau ngomong kayaknya tinggi, teorinya udah sempurna, betul. Tapi kembali lagi seperti itu, masya Allah. Kan kalau di luar negeri iya, kayak artis-artis itu, kayak Lady Gaga kan nyembah iblis dia sengaja ini kan, gak malu gitu loh. Maka dunia menjanjikan, kata dia, ya kan dunia menjanjikan. Nah, kalau sudah diterapkan begini, masa kita nggak hidupkan ya? Jaga pandangan, ya takluk kepada Rabbil, Haruslah. takluk kepada Rabbil Alaminnya atau kehendaknya, ya. Harus hidup ini ya. Nanti saya senter nanti. Masya Allah. Itu kalau di tempat kita namanya sentolop. Sentolop. Itu namanya sentolop di kampungku. Di sentolop tuh. Nanti saya senter. Bunda bisa nyentar Bunda. Kan keren jadinya, kita nggak lap-lapan lagi jalan di muka bumi ini. Masya Allah. Allah. Nanti saya tanya ya. Mati aku. Mati aku. Kalau ditanya Dan dikduk. yang ditanya itu yang udah siap, Ampun. itu Karena Kasanova, Bapak Pena, Bang Iya. Itus tuh udah siap tuh. Yuni belakangan. Yuni belakangan. Aku nomor 2 belakang, ini belakang nomor 1, aku nomor 2. Mau guru di senter aja ya. Nanti saya tanya. Ya. Yuni habis Bunda aja. Kalau awal pertama Kalau awal pertama perjalanan manusia, di situ kan ada tanda-tandanya, macam-macam tandanya. Nanti saya tanyain ya. Masya Allah. Ya itu aja sahabat beriman ya. Iya sudah betul belum ya. Nanti saya tanyain. Itu Mbak Marlin tuh udah siap dia. Iya. Masya Allah. Belum Bunda, di center dulu betul tidak? Kalau sudah betul baru boleh tanya. Coba itu yang diam aja tuh Bang Hari itu loh, kayaknya sudah ini dia. Bagus dia. Ini sebenarnya ini kita sudah jauh sekali nih ya. Tinggal kita masing-masing. Sebenarnya sudah tidak ada lagi yang dipahamkan. Artinya kita di sini kita hanya bagaimana untuk melengkapkan ya, melengkapi. Iya. Makanya kadang-kadang saya hadir, kadang-kadang untuk juga mengulangi untuk orang-orang yang baru jalan gitu. Gitu. Saya baru jalan. Kan baru berjalan sayanya, baru merangkak. Ya. Nah, kalau orang yang sudah duduk di makom ilmu, nah itu ya harus kita memelihara tadi ya. Tapi kalau orang yang masih berjalan ya, kalau orang yang masih berjalan masih apa ya? Nah, Siap-siap yang masih berjalan. harus kita menuju fanafila atau kita mematikan diri kita ya. Nah, kalau orang sudah mulai berjalan, sudah mulai mungkin 3 cm di depan, nah itu kita belajar dulu. Kita Yang belajar dulu berlari, untuk yang berlari.
Ya, makanya saya katakan hidayah Allah itu luar biasa. Ada yang terbang, Kanevi. Ya. Masya Ada yang, Allah. iya, ada yang langsung meniru, langsung dia di depan. Ada. Makanya hidayah Allah itu kan semua rahasia Allah itu semua di dalam genggaman Allah. Ya. Itu hari itu belum lagi ditanya, mau ditanya katanya dia lagi panas dingin tanpa Ditanya, penyebab. ya. Pas dipahamkan itu mereka langsung besok langsung menerapkan mungkin 3 bulan 2 bulan itu langsung sudah duduk dia. Amin, enak. Nah, karena apa kehendak? Karena hidayah itu kan kehendaknya Allah. Ya. Betul, Masya Allah. Nah gitu, makanya tergantung dari keikhlasan kita tadi, tergantung dari kesyukuran, keyakinan, ya kecintaan kita kepada Allah. Tapi kalau kita masih mencintai tubuh kita, aduh, parah itu. Ya. Masih mencintai tubuh kita, masih ada merasa memiliki tubuh kita ini, ya itu tadi, ya di situ-situ doang gitu, nggak pernah berjalan kita. Enaknya mungkin seperti anak-anak mulai sedini mungkin ya. Tidak. Makanya dengan kita berjalan ke sana itu kita nanti seperti anak-anak cucunya kita tuh. Unyu-unyu. Iya. Ya dimarahin diam aja. Makanya kita kadang-kadang kita dikatakan kamu ini cukup banget ya penakut. Nah itu anak-anak kan. Nah, tapi bukan berarti kita mengalah. Tapi dengan ketentuan Allah tadi bahwa sesungguhnya ada yang melihat dan ada yang menggerakkan di situ. Kita takut dengan gerakan, takut dengan yang melihat. Waalaikumsalam. Ya. Jadi semua sudah dicontohkan oleh Nabi kita tuh, Nabi Muhammad SAW. Kayak gimana sih? Ya. Sudah dicontohkan oleh beliau. Makanya kalau ada dia masih bersorban, masih begini, masih pakaian itu, lalu emosional, lalu begini begitu, dia sebenarnya dia pahamkan itu yang ilmu yang mana gitu. Ya. Makanya orang yang sudah mampu memahamkan tentang agama itu orang dia sudah berkodrat Al-Quran, tidak ada lagi sifat-sifat tentang bagaimana kemanusiaan. Dia sudah berkodrat tentang Tuhan, dia sudah berkodrat Tuhan. Ya, dia sudah bi'alaihim. Makanya kebanyakan ketentuan pemahaman agama ini banyak dijual ya, kita jual, kita berdagang di situ. Begitu, kelihatan kita kemanusiaan. Ya. Waalaikumsalam. Makanya kalau orang berani memahamkan agama, harus center dulu dirinya tuh. Saya ini sudah berkodrat bi'alaihim atau belumnya, atau saya sudah bolak-balik dalam Al-Quran atau belumnya, atau sudah berkodrat Al-Fatihah atau belum. Ya, karena makanya jatuhnya seseorang kepada pemahamannya kadang-kadang dari sikapnya, ya, dari adabnya. Nah itu, dia waras tapi tidak memiliki adab, makanya kelihatan kebodohannya. Masya Allah. Nah, Ali bin Abi Thalib saja mampu beradab kepada seorang anak kecil yang menasihati dirinya. Ya, Ali bin Abi Thalib sampai dia beradab, sampai dia mampu berterima kasih beradab kepada anak kecil yang mampu dia menasihati beliau. Ya. Makanya dia katakan, walaupun apa itu bentuknya yang datang daripada saya, maupun kecil maupun besar, dia seseorang yang namanya kebenaran saya akan terima. Saking adabnya. Tapi kalau tidak ada kebenaran, walaupun kamu songkoh haji, walaupun kayak gimana, tapi sikapmu, aduh, itu tanya-tanya dulu, mungkin abal-abal mungkin gitu ya. Atau memang dia menjadikan agama itu tempat perjudian. Astagfirullahaladzim. Iya. Makanya kalau ada di room lain baru memahamkan tentang begini, kita itu bingung. Orang-orang yang sudah paham itu bingung. Ya, contohnya kita ini sebanyak 41 orang ini. Ya bingung kita lihat orang berdebat itu. Ini berdebat Tuhan mana yang dikaji nih? Ilmu mana yang dikaji nih? Semua berdebat. Nah itu. Makanya ilmu pemahaman tentang kebatinan ini saya sudah katakan lagi, dia tidak bisa
untuk meluruskan akidah, ya, atau akidah itu untuk meluruskan pemahaman itu tidak bisa. Makanya pemahaman ini tentang batin, tentang rohani ini tidak bisa kita kait-kaitkan dengan sunnah, ya, atau apalagi orang yang sudah hafiz Quran, ya, tentang qiraat dan qiraat, mereka masih qiraat dan qiraat, masih baca arti dan ayat, ya, dia masih kauni, masih bacaan, belum kauli atau kulimahnya Al-Quran, ya, atau makna dalam Al-Quran. Ya, kadang-kadang mereka sok-sokan, ya, sudah hafal 30 Al-Quran atau ahli-ahli hadis ini, pokoknya meluruskan tapi dengan secara akal, dengan secara akidah. Nah, itu tidak bisa. Makanya tidak semua harusnya amalia, ya. Nah, harus ada batasannya. Amalia cukup di zohir, wal zohiru tadi, ya, tentang ilaha, tentang hakikat ini, tentang rasa, tentang rohani. Masa jasadmu ke rohani, ya nggak mampu, ya nggak nyambung kan. Betul. Harus rasa ketemu rasa gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Makanya banyaknya yang tidak paham, makanya mereka memisah-misahkan. Ya, kenapa bukan memisah? Kenapa mereka memisah-misahkan? Karena mereka akal mereka tidak sampai di sana sehingga mereka mengatakan kafir. Ya, beda itu asumsi mereka karena akal mereka tidak mampu ke sana. Nah, tidak mampu mereka mengatakan akal mereka tidak capai ke sana, pikiran mereka tidak mampu ke sana. Nah, jadi yang mereka tidak tahu itu, mereka memvonis itu tidak benar, itu lain, itu sesat. Nah, ini yang harus kita jaga. Makanya sebelum kita memprotes seseorang, kita paham dulu diri kita. Kualitas diri kita itu bagaimana? Kalau kualitas diri kita masih banyak kemanusiaan, jangan dulu coba-coba memprotes. Nanti kita dibalik tanya. Kalau dibalik tanya, jatuhlah kamu itu di mimbarnya Allah. Ya, Allah menjatuhkan kamu di mimbarnya Allah. Malu kepada orang, malu kepada dunia dan akhirat. Malu kepada Allah. Ya. Jangan orang langsung balik bertanya. Orang kalau balik bertanya itu dia menjatuhkan. Ya, arti bukan kita yang menjatuhkan, tapi Allah menjatuhkan dirimu. Ya, karena memang posisi kamu bukan di situ. Tapi kenapa kamu berani masuk dalam lingkungan itu? Semua harus punya batasan. Tidak bisa semua harus begitu. Tidak semua harus amalia. Semua memiliki batasan dalam tauhid. Ya, makanya tauhid itu 4 makom, ya. Oh, tinggal kita benahi diri kita. Oh, kalau saya duduknya di hakikat, berarti saya hanya mampu memahamkan hakikat. Tidak boleh lagi saya memproses orang marifat, tarekat, tidak boleh lagi. Kalau saya duduknya di syariat, berarti saya tidak boleh memahamkan tentang ruqyah rohanian, tentang batin, nur, karena itu bukan pencapaian saya. Kalau saya hanya mampu di tarekat, berarti tentang marifat tidak bisa saya begini-begini. Semua punya batasan, semua memiliki adab-adab ketentuan kepada Allah. Jangan kita sembrono, jangan kita hanya sesukanya gitu, ya. Itu namanya adab. Kita memahamkan pemahaman, kita tidak beradab pula. Masuk di pemahaman, kita memprotes orang-orang yang sudah paham, ya. Makanya kenapa ada Islam Arifin, ya, Islam Kasab, ya, Islam Muksinin, itu semua derajat. Ya. Begitupun juga syariat, ada syariatullah, syariatun Nabi, syariatul fikih. Sampai di mana dulu derajat? Ya. Kayak Bang siapa kemarin itu, Bang dia sudah di syariatullah itu. Siapa? Bang siapa namanya itu? Dia membicarakan hakikatnya syariat. Itu namanya syariatullah. Ya, belum sampai ke hakikat, masih syariatullah, masih hakikatnya syariat. Ya, syariatnya hakikat, hakikatnya tarekat, hakikatnya marifat. Nah, kalau sudah sampai, baru sampai titian ilmu. Ilmu itu udah tinggalin semua tuh. Ya. Kenapa? Bukan tinggalin semua, tapi karena sudah dia menjadi satu, sudah menjadi jalan bagi dirinya. Itu ilmu. Ya, makanya dia tidak mampu memisahkan.
dia berbentuk ilmu karena ada yang 4 tadi. Syariat, hakikat, tarekat, marifat itu sudah berbentuk menjadi ilmu, menjadi dirinya sendiri tuh. Dia sudah menjadi batang tubuhnya. Makanya dia tidak berani memisahkan. Ya, kalau dia memisahkannya kayak gimana nanti bacanya, ya. Tapi kalau kita sudah masuk di dalam pemahaman yang namanya sudah dikadamkan, itu sudah kita, ya, ilaha, ya, ilaha Allah, ya. La ilaha Allah, la ilaha Allah, ya, sudah la ilaha Allah, sudah la ilaha Allah, ya. Tidak lagi di situ ada alam, ya, hanya la ilaha Allah, la ilaha Allah, la ilaha Allah. Ya, mana alamnya tadi? Alamnya itu adalah zat, ya. La ilaha itu zat Allah. Tapi sesungguhnya zat itu sudah lebur menjadi maujudullah, menjadi wujudnya Allah, ya. Atau kita sudah terbalik yang seperti saya katakan tadi, ya. Zohiru sudah ke dalam, batinu sudah di luar. Makanya sudah tidak kelihatan sudah tidak kelihatan zatnya, ya. Hanya wujud ayan sabita di situ, ya. Hanya wujud ainun sabita atau diri iksan di situ. Ya, makanya dia hanya cukup pecah 3, la ilaha Allah, ya. La-nya la maujudun ilallah, lainnya, ya. Ilaha, ya, ilah. La ilaha Allah. Sesungguhnya aku Allah. Itu duduk di ilmu sudah, ya. Sudah kita tinggalkan, pokoknya sudah lepas semua kita, lepas marifat, lepas semua, ya. 4 ini sudah tergabung dalam diri kita menjadi la ilaha Allah, ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mungkin Yang di bawah silakan untuk bertanya, ditulis aja. La ilaha illa Allah berapa kali itu? Berapa rakaat? La ilaha Allah itu sudah makom dalam diri kita, artinya sudah duduk pada ilmu atau tauhidin, ya. La ilaha Allah. Nggak perlu berapa, Nggak yang penting dihitungin terus. kalau dia masih la ilaha illallah, sesungguhnya zatnya Allah ini adalah Allah. Tapi kalau sudah la ilaha Allah, udah nggak ada zat di situ, udah nggak ada zat, udah nggak ada nur, udah nggak ada sir. Tinggal di situ adalah wujud. Ya, wujud itu tidak ada asal usulnya. Nggak boleh kita katakan dia zat, nggak boleh kita katakan sifat, nggak boleh kita katakan sir, nggak boleh lagi. Dia kan nggak ada asal, dia nggak ada asal usulnya. Iya, dia sendiri nggak ada asal usulnya tuh, ya. Dia nggak ada asal usulnya. Makanya dia dikatakan satu wujud yang paling tertua di alam semesta ini. Ya, nggak boleh lagi kita kasih nama dia, nggak boleh lagi. Ya, karena semua sudah kepemilikan dia, ya. La itu kan lam alif, zohiru rabbi, batinu abi tadi. La ilaha Allah, ya. Tapi asik tapi kalau di Iya, artinya tidak harus banyak kali, ya. Yang penting kita sudah mengatakan la ilaha Allah, berarti bukan lagi dirimu di situ. iya. Gitu aja. Tapi La ilaha Allah berarti kamu tidak lagi mengaku dirimu di situ. Makanya kalau ada yang mengatakan la ilaha illallah, ya, jangan sekali-kali kamu nongol di situ. Hati-hati. Karena nanti dia akan menjadikan satu kemunafikan. Kamu mengatakan la ilaha illallah, lantas kamu masih kelihatan di situ. La ilaha illallah sesungguhnya aku Allah, ya. Tapi di situ masih ada alamnya, zat. Ya. Kalau dia memang hanya zatnya sendiri, jangan kamu nongol. Kalau kamu nongol di situ berarti kamu munafik. Belum tenggelam kalau masih nongol. Iya. Seperti kita mengatakan astagfirullahalazim, itu harus tenggelam tuh. Jangan coba-coba tidak tenggelam. Munafik kita. Tenggelam itu yang zohir ini, yang nampak, yang batin saja. Iya, yang keakuan tadi. paham maksudnya cuma Subhanallah. Kalau kita lagi melakukan sesuatu tuh, kita lagi melakukan sesuatu, habis itu selesai,
ya. Subhanallah, ya, dalam diri kita itu mengatakan subhanallah, di mulut kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, di dalam mengatakan subhanallah, maha terpuji engkau ya Allah. Nah, yang di bibir mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Puji syukur kami terhadap Tuhan sekalian alam, ya. Nah, Itu yang di bawah tanya Pak Guru, bagaimana selalu, ya setiap yang zahir lapaskan dulu, nanti dengan sendiri yang batin ya, gitu Pak Guru. iya. Tadi yang saya sudah tanya, yang saya sudah jelaskan, ya, izin bertanya bagaimana kita selalu bersama Allah. Ya, tadi pandangan tadi, ya. Pandangan tadi, ya, harus kita mampu memelihara pandangan, ya. Nah, dan siapa yang dipandang, harus juga kita mengerti siapa yang memandang kita ini. Ya. Nah, kalau dia yang memandang kita, berarti jangan kita bawa kehendaknya di tempat-tempat lain, karena dia menghendaki di situ. Nah, jadi kita harus menyadari dengan pandangan, dengan kehendak, ya. Nah, itu namanya kita sudah, kalau kita mampu menyambungkan ini, itu sudah dirimu sudah wali. Wali untuk dirimu, ya. Makanya wali-wali Allah itu diturunkan untuk menyambungkan marifat, ya, untuk menyambungkan marifat kepada manusia. Ya, artinya di situ dia diserukan untuk bagaimana untuk kita mengatur, artinya memelihara pandangan tadi. Kalau semua pandangan begitu di dunia ini bakalan kita ini nggak ada yang namanya bunuh sana bunuh sini, perang sana perang sini, nggak ada. Ya, hasut sana hasut sini, caci sana caci sini, dengki sana, nggak ada. Kenapa semua? Karena takut kepada kehendak, takut kepada yang menyaksikan, takut. Nggak ada nama istilah perang sana perang sini, ya, ejek sana ejek sini, nggak ada, ya, karena takut kita kepada kehendak, takut kepada yang menyaksikan. Bukankah dia itu diturunkan ke dunia ini untuk menyaksikan, ya? Bukankah dia itu diturunkan ke dunia untuk menyaksikan perjalanannya tuh? Ya, dia menyaksikan perjalanannya tuh di dunia, kayak gimana perjalanannya, udah baik apa enggak ini orang nih, ya. Nah, gitu dia menyaksikan tuh, dia melihat, walaupun kamu di lubang jarum pun dia melihat. Mau lari gimana, ya. Makanya dikatakan Allah itu maha melihat, ya. Nah, walaupun kamu masuk di dalam ban dalamnya mobil itu, ya, ban dalam mobil lalu dicorin ban dalam mobil, tetap kelihatan, ya, karena kamu masih membawa pandangannya di situ, ya, yang menyaksikan kamu tadi. Makanya dia nggak bisa bohong tuh, dia nggak pernah bohong, ya. Nah, makanya itulah yang akan dituntut, yang akan dipertanyakan dia itu, karena dia nggak pernah bohong. Ya, kita masih bohong dia, tapi dia nggak bohong. Apa yang dia lihat itu yang terbukti, ya. Nah, makanya tidak semua pandangan itu harus melihat. Begitupun juga dia mampu memandang ke dalam, ya. Ini saya bohong nih, ya. Tadi saya sudah katakan iya, tapi saya bohong. Nah, itu dia tahu dia mampu juga memandang ke dalam. Makanya tidak semua pandangan itu harus melihat, ya, tapi merasakan. Ya, saat kita berkata jujur itu dia rasa, dia bisa tahu, dia bisa pandang ke dalam. Ini dia bohong nih orang nih, tadi bukan kayak gitu tuh, tapi dia ngomongin salah, dia ngomongin beda dengan kenyataan, berarti dia bohong, ya. Gitu, ya. Jadi tidak semuanya pandangan itu harus melihat, tapi semua pandangan itu dia juga artinya dia mampu juga merasakan ke dalam. Nah, itu dia yang melihat semuanya tuh, ya. Nyuri ayam, ya, nggak ada yang lihat, padahal dia nggak sadar, ya, ada yang ngintip dia. Ya, oh ini orang nih, dia bawa gerakan saya, nyuri ayam lagi. Oh, awas kamu nanti, ya. Iya, pandangan basira, bukan lagi basira, ya, pandangan ainun basita, ya, ainun basita.
sudah pandangan diri halus, atau dikatakan yang memandang adalah hati ya, hati nurani kita. Kalau kita pandangan basirah, pandangan ke dalam, itu marifat ya, ainul basirah. Nah, kalau dia masih basirah belum hidup ya. Basirah itu kodrat ya, kalau ainun itu hayat. Nah, kalau dia sudah memiliki ainul basirah, nah itu dia sudah hidup pandangannya ya. Kalau kita masih memandang ke dalam, itu basirah, memandang ke dalam, tapi belum kita paham ya. Tapi pas kita di situ ada rasa bahwa ini yang hidup adalah si wujud dirinya, atau dikatakan bi alaihim tadi. Nah, di situ dikatakan sudah memandang dari secara ainul basirah ya. Nah, tapi kalau dalam kesadaran mutlak manusia, ya, nah, itu dikatakan sudah ainul basitah ya. Itu kesadaran, bukan lagi marifat dia ya, bukan lagi bentuk marifat, bukan lagi bentuk apapun atau hakikat, bukan memandang secara marifat, tapi memandang secara kesadaran mutlak, ainul basitah ya. Lepas kita marifat di situ, makanya jangan kita mengkodim-kodimkan marifat ya. Gitu. Marifat itu cuma tanjakan rohani, tanjakan pemahaman rohani ya. Tanjakan rohani untuk kita mengenal diri nafsnya tadi ya. Nah, hakikat, syariat, hakikat, tarekat, marifat itu tanjakan rohani. Nah, kalau sudah sampai kita di ujung, sudah duduk, nah, itu bukan lagi rohani, bukan lagi marifat, sudah ilmu namanya. Nah, itu yang dikatakan akal, iman, dan ilmu ya. Akal, iman, dan ilmu. Makanya intannya dalam Islam itu ya, emas dalam agama Islam itu adalah bukan ibadah ya. Nah, ibadah belum tentu dia berilmu. Nah, intan dalam Islam itu adalah ilmu ya, intannya tuh ya. Ilmu ini kenapa? Ilmu ini kan al-ilmi, atau dikatakan namanya Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri ya. Makanya kita kenapa umat muslim itu diwajibkan berilmu ya. Apalagi kita sudah tinggal di masa modern, yang bagaimana masa ini, zaman ini adalah zaman keberkahan untuk belajar. Jangan sampai kita sudah tinggal di zaman keberkahan, tidak kita mendapatkan keberkahan. Kita sudah berada di titik keberkahan, artinya yang bernilai besar bagi diri kita untuk mencari ilmu, karena ini kan sudah dimudahkan ya, melalui media sosial ya. Murid-murid mursyid sudah mulai sudah mulai muncul, bertaburan ya. Jangan sampai kita sudah duduk di tempat yang memang berkah itu tidak kita mendapatkan keberkahan. Nah, ini salahnya kita. Nah, begitupun sholat ini kan tempat keberkahan ya. Sholat ini adalah satu tempat keberkahan, dimuliakan oleh Allah. Tapi kita hadir di situ karena kita tidak memiliki ilmu, padahal kita sudah hadir di tempat keberkahan, tapi kita tidak mendapatkan keberkahan. Sama halnya kita sudah di dalam air susu, tapi kita tidak meminum air susu itu ya. Makanya kamu bagaimana berenanglah, menyelamlah sambil meminum air susu ya. Nah, gitu ya. Nah, begini pun dalam pemahaman kita ini, kita sudah mendengarkan pemahaman nih ya. Kalau kita tidak mengambil salah satunya dari pemahaman ini untuk keberkahan bagi diri kita, berarti kita merugi ya. Kita sudah berada di tempat keberkahan, lalu kita tidak mendapatkan, merugi kita. Nah, makanya Allah katakan ya, pas kita dikumpulkan tuh di tepi-tepi jurang neraka tuh ya. Ini mau ditendang satu-satu nih. Ya, udah kumpul kita di tebing-tebing neraka tuh ya. Nah, sebelum diturunkan ke neraka, di situ malaikat turun ya. Nah, di situ malaikat turun. Hai manusia, katanya, bukankah kamu di dunia telah diturunkan peringatan terhadapmu? Lalu apa kata manusia?
Ya, kami telah diturunkan peringatan tapi kami lalai terhadapnya. Dan akhirnya kami menyesal ditempatkan ke neraka selama-lamanya. Ya. Iya, sahabat beriman. Iya, sholat bukan paksaan, tapi kesadaran diri. Benar, Bang Ustadz. Iya, kesadaran mutlak. Makanya tidak ada perintah dalam sholat, tidak ada dalam Al-Quran itu diperintahin sholat, nggak ada. Ya. Nggak ada. Ya, yang perintah itu perintahnya Allah itu yang ada dalam sholat, tapi perintah untuk sholat tidak ada dalam Al-Quran. Cari dalilnya mana? Cari firmannya nggak ada. Cuma perintah yang sudah mengerjakan sholat itu ada perintah, 3 perintah di situ. Ya. Kuhadapkan wajahku, ya, toibatulillah, apalagi mubarokah. Nah itu perintahnya tuh 3. Toibatulillah apa? Amanahnya, ya. Nah, kuhadapkan wajahku, hanya hidup dan matiku hanya untukmu ya Allah. Buktikan bahwa kamu bertuhan di dunia. Mubarakatunya, senantiasa kita membantu orang lain, baik kepada orang lain, ya. Tetangga jangan kita jelek-jelekin tetangga, akur dengan tetangga, akur dengan keluarga, akur dengan sahabat. Itu mubarakahnya, sifat-sifat mubarakahnya. Apa toibatulillahnya? Amanah. Apa amanah? Pemahamannya. Ya, makanya kalau sudah aman, sudah kita membawa amanah itu berarti kita sudah aman. Tentunya orang yang aman itu pasti selamat. Makanya dipanggil amanun, ya. Amanu itu aminun, ya. Aminun itu aman, ya, atau amanah. Itu perintah dalam sholat, tapi kalau macam diperintahkan dalam untuk sholat nggak ada, ya. Allah hanya mengatakan ya dirikanlah sholat, ya. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, ya. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, ya. Karena sesungguhnya sholat itu wajib. Ya, ingat, ya, lihat, karena ini tersurat, ya, karena ini tersurat, artinya dia sebagai perintah langsung, ya, perintah langsung kepada manusia. Kalau dia perintah langsung kepada manusia itu mode serius bagi Allah, ya, mode serius bagi Allah. Kalau dia tersurat, itu perintah langsung kepada seluruh umat manusia, bukan cuma kita doang gitu, seluruh manusia. Ya. Dirikanlah sholat, ya, karena sholat itu wajib ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Yang menentukan siapa? Yang menentukan ya diri kita ini masing-masing. Kalau kita sudah memang amanu tadi, beriman tadi, ya sholatlah. Yang mana yang dikatakan amanu tadi? Nah, orang yang sudah menjalankan sifat ma'ani di kepalanya tadi, berarti dia sudah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dia sudah mampu memelihara pandangannya tadi. Nah itu orang-orang itu yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau kita belum mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, berarti sholat kita belum diterima oleh Allah. Ya, pulang sholat, mampir di tetangga, ya, ngerumpi tetangga, gosipin tetangga, ya. Kemarin itu tetangga saya kayak gini, padahal dia nggak ada uang, ya. Besok paginya tiba-tiba kok ada mobil. Mungkin dia pakai tuyul kali ya. Oh iya gini ya, mungkin dia gini-gini ya, mungkin dia pokoknya macam-macam dah. Padahal baru pulang sholat. Ya. Iya, Bang Ahlon silakan. Oh iya. Ya, padahal baru pulang sholat. Nah ini yang orang yang tidak mampu mencegah perbuatan keji dan tidak mampu, ya. Makanya sholat itu bukan mengobati, tidak ada tuh. Didirikanlah sholat, ya. Dirikanlah kamu sholat, biar kamu ini nggak ada. Ya. Di situ hanya mengatakan, ya, untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nggak ada bilang mau menyembuhkan perbuatan keji dan mungkar, nggak ada. Itu tadi Alan bertanya, zikir latifah itu kayak mana? Udah dijawab belum? Siapa tadi? Itu Bang Alan nanya. Belum, jangan dulu itu, nanti ya.
Nanti Alan, sabar. Mungkin tahun depan. Saya masih senter, saya masih bisa lihat jiwamu, Bang Alan. Masya Allah. Berkah selalu sejati. Nanti dulu. Walaupun kamu nggak minta, kalau saya sudah bisa lihat jiwamu sudah menerima, nanti saya kasih. Walaupun kamu nggak minta, saya kasih. Subhanallah. Wah, indahnya love-nya. Begitulah Allah mencintai kita. Masya Allah. Kalau saya Bang Yuda sentuh jiwa saya. Nanti ya, Bang Andi. Padahal udah disendet terus sama Bang Alan, Bang Hamba Allah setiap hari itu pulang nutup itu Bang Hamba, Pak Guru selalu mendoakan kita semua itu kalau yang tahu. Jadi Pak Guru nggak langsung tidurnya mendoakan semua yang hadir itu. Masya Allah. Salam besar berkah selalu Pak Guru. Masya Allah. Amin ya Allah. Amin. Ini sejati diri ini laki-laki atau bapak-bapak ini? Laki-laki Mbak atau perempuan. ya Pak atau Bunda nih pina lupa, sudah lupa apa saya. bapak-bapak? Waalaikumsalam Bang Arif. Ya, waalaikumsalam. Pak Guru. Jadi seandainya tulisan kalian belum dibaca Pak Guru, sabar ya, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. iya, Allah telah memberi kemampuan. Sabirin. Jadi jangan khawatir, nggak usah kecil hati, nggak usah ini. Semprul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah as-sabirin Bunda. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Junairti. Masya Allah. Ya mungkin ada yang mau bernarasi, silakan. Silakan sejati diri. Nggak ada Pak Guru.